Baik, Ananda yang solih dan solihah, Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat serta kita masih diberikan umur untuk senantiasa berada pada bulan yang sangat mulia, pada bulan yang sangat agung, yaitu bulan suci Ramadan. Insya Allah pada kesempatan kali ini Pak Yusuf akan memberikan materi yang berjudul puasa dan kisah teladan tentang Abu Talha. Anak-anak yang solih dan solihah, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, hal-hal yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi ketika kita dibilang berpuasa, maka kita harus menahan diri kita, tidak makan, tidak minum dari mulai terbitnya fajar yang dimulai dengan berkumandangnya azan subuh dan diakhiri dengan terbenamnya matahari yaitu azan maghrib. Ananda yang solih dan solihah, ada rukun puasa yang dimana dia itu dikatakan sah puasa jika melaksanakan rukun. Rukun puasa ada dua. Yang pertama yaitu niat. Jadi jangan sampai kita untuk meninggalkan niat. Lafaz niat puasa nawaitu shauma ghadin an adai fardi sahri ramadhana hadhihi sanati fardu lillahi ta'ala. Yang dimana niat ini bisa kita baca setelah melaksanakan surat tarawih ataupun ketika selesai sahur. Yang kedua, rukun puasa yaitu menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Adapun hal-hal yang membatalkan puasa, yang pertama, makan dan minum secara disengaja. Jadi yang batal yaitu secara disengaja. Bagaimana jika makan dan minum tidak disengaja? Nah, maka puasanya bisa dilanjutkan dan kita berpuasa kembali jika benar-benar makan dan minum yang kita lakukan itu dalam keadaan lupa. Yang kedua di antara hal-hal yang membatalkan puasa yaitu muntah secara disengaja. Kita muntah ataupun mulut kita dicolok seperti ini sehingga menyebabkan muntah. Nah, itu berarti kita batal puasanya. Adapun untuk perempuan yaitu haid dan nifas, maka dia dikatakan batal puasanya. Selanjutnya hal yang membatalkan puasa yaitu murtad ataupun keluar dari Islam dalam artian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hal-hal yang disunahkan ketika berada di bulan puasa, banyak sekali hal-hal yang disunahkan yang bisa kita laksanakan sehingga akan mendapatkan pahala jika kita melaksanakannya. Apa saja hal-hal yang disunahkan ketika di bulan puasa? Memperbanyak tadarus, membaca Al-Quran. Jika tidak bisa membaca Al-Quran, silahkan boleh membaca Iqra ataupun membaca Juz Amma. Yang kedua, hal yang disunahkan ketika bulan puasa yaitu melaksanakan sholat sunnah di malam hari bulan Ramadan. Sholat sunnah apa coba? Sholat sunnah tarawih yang dilanjutkan dengan sholat witir. Maka dari itu, yuk kita laksanakan sholat tarawih dan witir, jangan sampai kita tidak melaksanakannya. Selanjutnya, hal-hal yang disunahkan ketika di bulan puasa yaitu memperbanyak tadarus, membaca Al-Quran. Jangan sampai kita lengah ataupun dihabiskan bulan puasa ini dengan banyak bermain handphone, dengan banyak bermain hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, selanjutnya dalam hal yang disunahkan ketika berpuasa yaitu melaksanakan i'tikaf. Apa itu i'tikaf? Berdiam diri di masjid dengan catatan ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak zikir, doa dan sholawat. Adapun orang-orang yang diperbolehkan tidak melaksanakan puasa. Jadi ada orang yang tidak eh,
diperbolehkan melaksanakan puasa. Yang pertama, orang yang boleh tidak puasa yaitu orang yang sakit, benar-benar sakit. Jika sakit, maka akan memperparah penyakitnya. Maka orang itu boleh tidak melaksanakan puasa. Yang kedua, yaitu orang yang sudah jompo ataupun orang yang sudah tua. Jika dipaksakan berpuasa, maka akan berbahaya. Maka itu tidak apa-apa jika tidak puasa juga. Selanjutnya, orang hamil ataupun menyusui merasa berbahaya bahwa jika kita memaksakan berpuasa maka akan mengakibatkan berbahaya untuk bayi yang sedang disusui, maka dari itu boleh tidak melaksanakan puasa seperti itu. Selanjutnya, orang yang sedang dalam perjalanan yaitu musafir, dengan catatan perjalanannya itu jauh dan untuk kebaikan, maka itu boleh tidak melaksanakan puasa ataupun boleh batal puasanya. Baik Ananda yang solih dan solihah, yuk kita jaga puasa kita agar menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puasa di awal dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertengahan dipenuhi dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di akhir disebutkan bahwa sebagai pembebasan api neraka. Ananda yang solih dan soliha, itu materi mengenai puasa. Silahkan dicatat di buku catatannya masing-masing. Selanjutnya Pak Yusuf akan menjelaskan tentang kisah inspiratif ataupun kisah teladan, yang dimana Pak Yusuf akan menjelaskan kisah teladan tentang sahabat Nabi. Sahabat Nabi banyak sekali yang memiliki keteladanan yang bisa kita ambil hikmah ataupun kita ambil pelajarannya. Namun pada saat ini Pak Yusuf ingin mengambil salah satu sahabat Nabi, yaitu yang bernama Abu Tolhah. Yang dimana Abu Tolhah ini adalah sahabat Nabi yang sangat rajin berpuasa, sahabat Nabi yang sangat senang berjihad. Yang ditakdirkan Abu Tolhah ini jasadnya tidak hancur ataupun tidak rusak. Karena Abu Tolhah sering melaksanakan puasa. Dikisahkan Abu Tolhah pada saat itu ingin berjihad dengan ikut berlayar. Anak-anaknya melarang Abu Tolhah untuk ikut berlayar, untuk berjihad, karena melihat kondisi Abu Tolhah yang sudah tua. Namun Abu Tolhah sangat bersikukuh ingin ikut untuk berjihad. Sampai pada akhirnya Abu Tolhah pun ikut berlayar karena ingin berjihad. Pada saat berada dalam kapal di tengah-tengah laut, Allah pun mencabut nyawa Abu Tolhah, yang pada akhirnya Abu Tolhah pun wafat ketika berada dalam perjalanan ingin berjihad. Pada saat itu para sahabat bingung apa yang harus dilakukan. Ada salah satu sahabat berinisiatif untuk menguburkan jasad Abu Tolhah di pulau terdekat. Namun ketika mencari pulau yang terdekat, ternyata pulaunya itu tidak ketemu. Sampai waktu menunjukkan 7 hari 7 malam. Sudah 7 hari 7 malam jasad Abu Tolhah belum dikuburkan karena belum menemukan pulau untuk menguburkan jasadnya. Jasad Abu Tolhah ditutup oleh sehelai kain. Setelah 7 hari 7 malam, para sahabat pun melihat jasad Abu Tolhah yang dimana jasadnya masih utuh, jasadnya masih bagus, masih seperti sedia kala. Masya Allah, inilah tanda kekuasaan Allah, inilah tanda keagungan Allah. Allah mentakdirkan Abu Tolhah orang yang sangat rajin berpuasa sehingga jasadnya pun utuh. Masya Allah, mudah-mudahan dari kisah Abu Tolhah ini kita bisa memetik hikmah dan pelajarannya. Anak-anak yang solih dan solihah, itu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat, khususnya bagi kalian, umumnya bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahannya.
yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang khilafnya dari kesalahan Bapak sendiri. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.